Pernah kebayang nggak, jauh di dalam hutan lebat Sumatera, di antara kabut tebal, ada sebuah legenda yang hidup dan dijaga turun-temurun. Ini bukan sekedar cerita, ini tentang manusia yang bisa berjalan di dua dunia. Setia pada desanya, tapi juga punya kekuatan rimba. Yap, mereka adalah manusia harimau. Yuk kita bedah bareng-bareng kisah sang penjaga hutan yang luar biasa ini. Selamat datang semuanya. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas fenomena manusia harimau dari 6 sudut pandang yang beda banget. Kita mulai dari mitologinya, lanjut ke peran sosialnya, terus kita intip penjelasan dari sisi sains dan medis, kita uji juga batas-batas biologisnya, kita lihat dari perspektif teologi, dan terakhir kita cari tahu gimana legenda ini bertahan di zaman sekarang. Sobat cerita BMJ yang penuh rasa penasaran, yuk kita mulai dari akarnya. Legenda ini tuh bukan sekedar cerita horor buat nakut-nakutin loh. Ini tentang identitas, tentang tanggung jawab, dan tentang hubungan sakral antara manusia dengan alam. Nah, ada dua nama yang paling terkenal, Cindaku dari Kerinci dan Inyak dari Minangkabau. Nah, coba deh kita pelatihin tabel ini. Keren banget kan keragamannya? Lihat deh, Cindaku di Kerinci kekuatannya itu terikat sama tanah kelahirannya. Jadi ini soal warisan, soal tanggung jawab, bukan ilmu hitam. Beda lagi sama Inyak di Minangkabau, yang perannya lebih kayak roh leluhur yang ngelindungin para perantau. Terus di Jawa, ada konsep siluman harimau yang sering dikaitkan sama kekuatan tokoh-tokoh sakti zaman dulu. Masing-masing punya peran yang unik banget di budayanya sendiri. Sobat cerita BMJ yang bijaksana, legenda ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar cerita pengantar tidur. Di baliknya, ada semacam sistem aturan yang kuat banget. Sebuah hukum adat yang menjaga keseimbangan alam jauh sebelum ada undang-undang formal kayak sekarang. Nah, filosofi Minangkabau inilah kuncinya. Alam tak akambang jadi guru. Artinya, alam semesta yang terbentang luas ini adalah guru kita. Masyarakat belajar langsung dari alam buat ngatur hidup mereka. Legenda manusia harimau itu ya, wujud dari filosofi ini. Semacam kontrak sosial gaib antara manusia dan harimau, sebuah perjanjian untuk saling menghormati dan tahu batas. Dan di sini kita bisa lihat gimana perjanjian itu bekerja dalam prakteknya. Ada aturan-aturan spesifik banget di hutan. Contohnya, jangan patahkan ranting pakai lutut, atau jangan merusak alam tanpa tujuan yang jelas. Kalau kamu langgar, nah dipercaya harimau, entah itu Cindaku atau harimau beneran, bakal jadi eksekutor hukum alam. Ini tuh mekanisme kontrol sosial yang efektif banget, yang dasarnya adalah rasa takut sekaligus hormat. Oke, sekarang kita coba geser sedikit ya. Dari mitos yang dipercaya orang banyak ke pengalaman satu orang. Pertanyaannya gini, apa mungkin pikiran kita bisa menipu tubuh sampai-sampai seseorang beneran percaya kalau dia lagi berubah jadi hewan? Ternyata sains modern punya jawaban yang cukup mengejutkan. Sobat cerita BMJ yang rasional, sekarang kita masuk ke ranah neuropsikiatri. Siap-siap ya, karena ternyata perasaan bisa berubah jadi binatang itu adalah sebuah kondisi medis yang nyata dan ada catatannya, walaupun super langka. Kondisi ini namanya lycanthropy klinis. Walaupun namanya ada kata lichen yang ngingetin kita ke serigala, istilah ini sebenarnya dipakai untuk delusi transformasi jadi hewan apapun. Dan yang menarik, hewannya ini seringkali dipengaruhi sama budaya setempat. Kalau di Eropa mungkin serigala, nah kalau di Indonesia, ya harimau. Gejalanya pun spesifik banget, pasiennya bisa aja nunjukin perilaku kayak hewan, misalnya menggeram atau merangkak. Tapi, penting buat dicatat, ini biasanya bukan penyakit tunggal. Seringnya, ini adalah gejala dari kondisi kejiwaan lain yang lebih mendasar. Contohnya kayak skizofrenia. Jadi, ini poin yang paling krusial. Buat penderitanya, ini bukan fantasi atau main-main. Hasil pemindahan otak menunjukkan ada aktivitas aneh di area otak yang ngatur persepsi tubuh. Gampangnya, otak mereka itu lagi korslet. Otaknya beneran ngirim sinyal yang salah, yang bikin mereka secara fisik merasakan perubahan yang mereka yakini terjadi. Oke, otak bisa aja tertipu. Tapi pertanyaannya, apa materi fisik kita beneran bisa berubah? Sekarang, ayo kita beralih ke ilmu pasti dan kita lihat kenapa transformasi harfiah dari manusia jadi harimau itu, ya, mustahil. Coba deh lihat grafik yang simpel ini. Disinilah tembok pertama yang nggak bisa ditembus. Manusia punya 46 kromosom. Harimau cuma punya 38. Perbedaan cetak biru genetik yang fundamental ini bikin segala bentuk transformasi atau persilangan jadi nggak mungkin secara biologis. Gennya aja udah beda, nggak bakal nyambung. Tabel ini ngejelasin lebih jauh lagi. Ini bukan cuma soal genetika loh. Coba perhatiin massa tubuhnya. Manusia rata-rata 70 kilo. Harimau bisa sampai 140 kilo. Belum lagi perubahan total struktur rangkanya, dari yang biasa berdiri tegak jadi berjalan dengan 4 kaki. Secara fisik, ini rintangan yang nggak mungkin dilewati. Dan ini ngebawa kita ke hukum fisika dasar yang nggak bisa diganggu-gugat.
Untuk menggandakan massa tubuh kamu secara instan, kamu butuh energi yang gila-gilaan besarnya, yang entah datang dari mana. Ini jelas-jelas melanggar hukum kekekalan energi. Singkatnya, fisika dan biologi dengan tegas bilang, nggak mungkin, titik. Sobat cerita BMJ yang beriman. Nah, setelah sains bilang nggak mungkin, kita seringkali beralih ke penjelasan lain yang non-fisik. Gimana fenomena ini dijelaskan dari sudut pandang teologis, khususnya dalam Islam, yang mengakui adanya dunia gaib? Dari perspektif ini, penjelasannya jadi bergeser. Fokusnya bukan lagi ke manusia yang berubah fisik, tapi ke intervensi dari makhluk gaib. Ada 3 kemungkinan utama. Pertama, jin yang memang punya kemampuan berubah wujud menyamar jadi harimau. Kedua, seseorang pakai sihir lewat perjanjian dengan setan. Atau ketiga, ada ilusi optik yang sangat kuat, yang sengaja diciptakan untuk menipu mata orang-orang. Jadi dalam 3 skenario ini, manusianya tetap manusia. Yang terjadi adalah tipuan dari dunia gaib. Ternyata, legenda kuno ini nggak mati loh, dia cuma bertransformasi, cuma ganti baju aja. Yuk kita lihat gimana mitos manusia harimau berevolusi dan apa dampaknya di dunia modern kita sekarang. Nah, disinilah pergeseran besarnya terjadi. Dulu, fungsinya sebagai penjaga alam dan penegak hukum adat. Sekarang, di era modern, manusia harimau jadi komoditas budaya pop. Jadi protagonis di sinetron kayak 7 Manusia Harimau atau jadi tokoh film horor. Mitosnya dikemas ulang buat jadi hiburan. Tapi, di tengah semua komodifikasi ini, ada satu warisan yang luar biasa kuat dan positif. Ironis banget kan, sebuah legenda yang secara biologis nggak nyata, justru jadi perisai pelindung buat spesies yang sangat nyata dan kritis terancam punah, harimau Sumatera. Nah, ini dia intinya, keren banget. Di komunitas yang masih percaya banget sama legenda ini, harimau itu bukan hewan buruan. Mereka itu inyak atau kakek, leluhur yang harus dihormati. Rasa hormat yang mendalam ini terbukti jadi alat konservasi berbasis budaya yang jauh lebih efektif daripada peraturan pemerintah. Ini bisa ngurangin konflik dan perburuan liar secara signifikan. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Legenda manusia harimau ini ngajarin kita kalau cerita-cerita kuno itu bukan sekedar tahayul. Di dalamnya, mungkin banget tersimpan solusi buat tantangan-tantangan modern. Pertanyaannya adalah, kearifan lokal apa lagi ya yang masih tersembunyi, yang lagi nunggu buat kita gali kembali demi masa depan planet kita? Terima kasih banyak sudah menemani kami menjelajahi dunia manusia harimau yang penuh misteri dan pelajaran. Sampai jumpa di cerita berikutnya.